Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah sholat sunnah lainnya. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua dihimpunkan dalam jannahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum rangkaian ibadah salat tarawih dan witir ini dimulai, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu yang bertindak sebagai penceramah tarawih, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Toto Martono. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang bertindak sebagai imam salat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Maklumat yang kedua yaitu laporan infak tarawih. Saldo tanggal 13 Maret 2024 berjumlah Rp4.055.000. Infak tarawih sebesar Rp1.357.500. Pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp5.612.500. Kepada jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah senantiasa membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon untuk dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah malam ini. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menerima sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali tahun lalu di akhir Ramadan dan hari ini di awal Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lebih baik dari kemarin. Dan mudah-mudahan puasa besok lebih baik lagi dari hari ini. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasiya ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun
falamma Astaghfirullahaladzim. Apa Ustaz tadi? Laisa bukan laisa. Falamma nasiya malah. Falamma nasiya. Kalau Allah sudah cabut ilmu itu 1 detik saja udah hilang. Falamma nasiya ma dzukiru bih. Ketika manusia lupa dengan apa yang sudah diingatkan oleh Allah dari para dai, dari kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari, mereka lupa. Allah berikan hujan yang tiada tepat waktunya, panas berkepanjangan, Allah datangkan bencana dan lain sebagainya. Kita dianjurkan untuk tidak sombong, tapi masih kita sombong. Al-Quran menyampaikan, Istanibu katsiran minadh-dhanni. Jangan banyak berprasangka buruk, tapi kita masih berprasangka buruk. Wadhkurullaha katsiran, disuruh kita untuk berzikir kepada Allah, kita masih banyak ngomongin orang. Falamma nasiya ma dzukiru bih. Ketika manusia lupa dengan apa yang diingatkan oleh Allah, maka Allah sampaikan, Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka semua pintu kemudahan. Jadi Allah kalau sudah marah, itu bukan ditutup pintu kemudahan, tapi Allah buka semua pintu kemudahan. Dulu kalau kita kepingin tahu kabar saudara kita yang jauh, tulis surat dulu, pakai perangko. Kalau seandainya kantor pos jauh, masukkan di kontak pos, belum tentu nanti posnya hari ini datang. Masih sabar kita menunggu. Ada yang punya duit sedikit, telepon. Tapi hari ini, mau kita tahu saudara kita yang jauh, tinggal pencet, langsung kita. Bahkan kita bisa bertatap muka. Allah bukakan pintu semua kemudahan. Dulu susah kita mau ke sekolah, sekarang mudah kita di sekolah. Ada BSM, ada dana bos dan lain sebagainya. Ada banyak beasiswa. Dulu susah dapat beasiswa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan pintu kemudahan. Hatta farihu bima utu. Sampai mereka senang dengan apa yang kami berikan. Insya Allah hari ini tidak ada yang masuk ke dalam masjid bawa khamar. Tidak ada. Yang dibawa adalah HP. Tapi di dalamnya banyak ngomongin orang di grup, ngomongin saudara yang satu dengan yang lainnya, ada foto-foto yang macam-macam dan lain sebagainya. Tidak ada khamr yang kita bawa, tapi kita bawa. Saya sampaikan kepada para murid-murid kita, HP itu sebenarnya adalah dajjal. Satu pencet dia sampai kemana. Kita tidak bawa khamar, kita bawa, tapi ada di tangan kita, di samping kita ada HP. Kebanyakan lebih banyak dibuka HP-nya daripada dibuka Qur'annya. Ustadz, kami ada Qur'an di dalam HP kami. Kalau saya mazhabnya yang haram Qur'an ada di dalam HP. Kenapa? Karena tidak ada satu huffaz itu cara menghafal Qur'annya pakai HP. Tidak ada Ustaz ya. Semuanya pakai mushaf. Kenapa? HP itu aplikasi Quran di dalam HP itu seperti Quran yang tertutup. Kalau HP taruh di bawah sama dengan kaki kita, maka kita sama menaruhkan mushaf di kaki kita. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi ada yang memperbolehkan. Fadhal. Dibukakan pintu kemudahan. Hatta farihu bima utu, sehingga kita senang mau bertatap muka dengan siapa saja. Falamma hatta farihu bima utu, kalau mereka sudah senang dengan apa yang kami berikan, akhadnahum baghta, kemudian kami cabut nyawanya, fa idzahum mublisun. Kemudian mereka mengatakan, "Loh, waktu kami sudah habis." Oh, udah habis nih, udah habis. Waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita terjadi?
habis waktu kita hanya untuk ngurusin HP. Berapa banyak, lebih banyak kita ngurusin HP daripada banyak ngurusin Quran. Atau banyak-banyak kita berzikir, atau banyak kita bersedekah, atau berselawat. Lebih banyak kita pegang Quran, lebih banyak kita pegang HP daripada kita pegang Quran. Anak-anak kita, mohon maaf, yang sekolahnya ada sholat Jumat, ada khotib bicara, sibuk mereka lihat HP-nya. Para asatidz kadang-kadang lupa nih, guru-guru khusyuk dengan ibadahnya masing-masing, sehingga anak-anak kita sibuk dengan membaca, bahkan ada yang main game ketika khotib berbicara. Auzubillah summa naudzubillah. Akhadnahum baghdha fa idahum mublisun. Kemudian kita mengatakan, loh, waktunya habis. Orang Bima mengatakan, jumbo lalu, habis sudah. Orang Madura mengatakan, depak umur, sudah sampai umurnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit berdiam diri. Apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Apakah banyak kita lupa dengan yang diperintahkan Allah, atau kita banyak yang sudah kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Alhamdulillah, masjid kita besar. Apa yang harus kita kerjakan? Qiyamul Lail bukan hanya ada di bulan Ramadan. Qiyamul Lail di bulan Ramadan dikatakan sholat tarawih. Qiyamul Lail di hari biasa dikatakan tahajud. Qiyamul Lail di bulan Ramadan habis sholat Isya langsung kita Qiyamul Lail. Tapi kenapa di hari biasa Qiyamul Lail kita harus tidur dulu? Ya naon atuh? What happened? Ada apa? Salah kita berpikir. Maka Qiyamul Lail di hari biasa juga sama. Setelah Isya kita bisa melaksanakan Qiyamul Lail, supaya kita tidak sibuk ngurusin yang lainnya, tapi sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah sudah sampaikan wal asr, demi masa innal insana lafi khusri. Manusia dalam keadaan yang benar-benar merugi. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kemudian siapa yang beriman? Tahun kemarin kami sampaikan, siapa yang beriman? Apakah yang berbicara 1 jam, 2 jam tentang keimanan dialah orang yang beriman? Oh tidak. Apakah mereka menghafal Quran, menghafal hadis dan lain sebagainya? Apa yang jenggotnya panjang, Masya Allah? Oh enggak. Al-iman fikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat wajah kita, tidak lihat bentuk kita, tapi Allah lihat hati kita. Maka yang bertakwa adalah hati kita. Maka mudah-mudahan kenikmatan bertemunya kita dengan Ramadan tahun ini harus kita selesaikan dengan benar-benar takwa. Kita tidak tahu keluar dari tempat ini, hari ini malaikat menjemput kita. Tahun lalu mungkin kita lihat samping kita ada saudara kita, tapi sekarang sudah nggak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudahan yang Allah berikan jangan sampai menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudahan itu harus menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Itu bisa kita kerjakan semaksimal mungkin, sehingga benar-benar hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang kita cari, yang lainnya insya Allah ikut. Kalau selain Allah yang kita cari, maka Allah sampaikan dalam hadis qudsinya, dalam firman-Nya, man lam yaskur ala na'mai, barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmatku, walam yasbir alal balai, dan tidak sabar dengan ujianku,
walam yardha 'alal qada'i, dan tidak ridho dengan ketentuanku, falyakhruj min tahtil ardi falyatlub rabba siwaya, keluar dari bumiku dan mintalah Tuhan selain aku. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, puasa kita, hidup kita, kedipan mata kita, detak jantung kita, hembusan nafas kita penuh dengan zikrullah, dan hidup kita serahkan benar-benar kepada Allah, sehingga kemudahan yang Allah berikan semuanya kita pergunakan untuk berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah ridho dengan hidup kita, dan kita pun sudah ridho dengan apa yang sudah Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyambut kita untuk berkumpul dengan beliau di surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan kita tarik menarik nanti di akhirat untuk bersama-sama berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan keluarga, anak saudara kita, dan terakhir kita juga bisa duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.